Salam trader, selamat siang untuk rekan-rekan trader dimanapun rekan-rekan berada, dan juga untuk nasabah GK Invest ataupun juga dengan untuk calon nasabah GK Invest dimanapun berada. Saat siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara seminar online bersama saya JW Agustinus, dan pada siang hari ini saya akan membawakan satu topik yang sebenarnya topik ini sudah biasa dibahas oleh setiap edukator. Namun menurut saya kali ini saya kembali membahasnya karena ini sangat penting dan pasti akan bermanfaat untuk para pemula. Karena para newbie dimanapun berada itu biasanya harus mengetahui konsep yang jelas, mengenai konsep yang pasti tentang cara transaksi di mata uang maupun juga di komoditi. Dan untuk siang hari ini kebetulan saya akan membahas mengenai kita mengenal lebih dekat tentang money management dan risk management dalam trading forex. Namun sebelum itu saya akan coba masuk dulu. Saya akan masuk di news atau fundamental pada hari ini atau dalam seminggu ke depan. Ya, untuk teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai news ya untuk hari ini di investing.com. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan Forex Factory atau FX Street, silakan digunakan karena untuk hari ini Senin tanggal 24 Januari itu ada beberapa berita penting sih. Ya, kalau tadi pagi itu jam 7:30 pagi untuk untuk Jepang ya, dia sudah berjalan sendiri. Kita fokusnya untuk nanti sore itu ada Euro, jadi indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur itu di bulan Januari. Kita lihat sebelumnya itu 58,0 dan perkiraan 57,5, dia ada penurunan. Juga untuk jam 4:30 di pound sterling di bintang 3, ini bisa jadi perhatian yang cukup untuk pelaku pasar ya, untuk pound sterling sendiri. Apakah dia akan membawa hasil yang cukup positif untuk market yang pound sterling. Jadi untuk pair-pair yang terkonvensi dengan pound sterling ini, baik major maupun yang cross, diperhatikan sendiri di situ. 16.30 ada PMI Composite, ada indeks manajer pembelian, ya, manufaktur dan juga jasa. Itu selanjutnya untuk malam ya, malam itu ada sekitar jam 8:30 malam, 20.30. Untuk Kanada sendiri itu ada penjualan manufaktur. Ya, penjualan manufaktur dan
Selanjutnya 2145 itu ada berita Amerika, dia bintang 2, indeks manajer pembelian manufaktur, composite market, dan jasa. Walaupun bintang 2 bisa sangat berpengaruh ya kepada pair-pair yang terkonversi dengan USD, dolar. Jadi itu, dan mungkin juga untuk seminggu ke depan itu kita perhatikan juga ya, kalau apakah ada peristiwa-peristiwa yang cukup penting. Nah, kita coba perhatikan sebentar. Ya, sambil menunggu saya menyampaikan bahwa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, GK Invest Semarang memberikan edukasi-edukasi yang tujuannya adalah untuk membantu nasabah-nasabah yang sudah memiliki akun real maupun yang baru mencoba akun demo agar dapat belajar mengenai forex ya, trading forex itu seperti apa, juga komoditi itu yang harus betul-betul diperhatikan. Oke, karena ini jalan terus, mungkin kita sedikit bergeser sambil tunggu. Nah, nanti saja itu kita bahas untuk newsnya. Untuk siang hari ini kita masuk aja langsung ke, ya udah keluar ya, money management adalah strategi dan cara mengelola tingginya risiko dalam bertransaksi di pasar uang dan atau bermain saham agar dana pengelolaan investasi bisa untung. Kalau kita bicara money management itu sama aja kita bicara soal pengelolaan dana uang kita, aset kita. Apakah kita akan membahas mengelolanya dengan cara yang apa ya, resiko tinggi atau sedang, atau kita pakai risiko yang biasa saja atau low risk. Karena di sini harus diperhatikan bahwa untuk money management itu di dalam bidang apapun juga ya, bahkan dalam hal terkecil sekalipun itu penting, amat sangat penting. Jadi jangan sampai dalam pengelolaan keuangan menimbulkan lebih besar pasak daripada tiang, atau dalam bertransaksi itu nantinya bisa mengakibatkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Ya, ya jadi kunci utama untuk kesuksesan Anda di trading forex bukan hanya ditentukan oleh sistem kehebatan yang Anda gunakan. Ya, sistem hebat model apapun juga itu bukan merupakan faktor utama. Ya, bukan jaminan juga untuk menjadi seorang pemenang. Kunci lainnya itu berada pada manajemen tadi, pengelolaan keuangan. Tidak peduli seperti apa sistem trading yang Anda gunakan, mau itu breakout, tren, pembalikan arah, jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun kita menggunakan indikator-indikator yang ada di MetaTrader itu sendiri, atau custom indikator yang kita dapatkan yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Jadi cara apapun kita bertransaksi, jika kita tidak tahu bagaimana cara melakukan transaksi dengan benar di pasar forex, maka kemungkinan akan berakhir sebagai loser atau pecundang. Kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Karena walaupun sistem trading yang Anda gunakan itu terbaik di dunia, itu tidak akan menjadi jaminan. Ya, tidak akan menjadi jaminan. Kebalikannya malah kalau sistem trading itu sederhana artinya kita menggunakan perhitungan matematika yang simple, ya, itu bisa membawa hasil yang menurut saya sih agak sedikit baik ataupun bagus, ya, masuk logika lah. Karena jika money management Anda bagus, itu Anda perlu faktor disiplin untuk melakukannya dan harus dipatuhi. Ya, money management itu berpikir soal kita itu apa ya, taat nggak sih? Kita patuh atau tidak? Itu. Jadi kita sudah bikin satu pola. Nah, pola itu kita patuhi atau kita langgar. Mental di sini berpengaruh memang.
Tapi ketika kita bisa menganalisa pasar dengan baik, ya, kita bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi ingat bahwa ketika kita menggunakan money management yang tepat, belum tentu tidak ada kerugian. Namun, jika kita disiplin, ya peluang untuk keluar sebagai pemenang akan jauh lebih besar. Ya, itu menurut saya seperti itu. Jadi, buat para trader-trader yang sudah berkecimpung cukup lama, mereka pun tidak asal, bahkan tidak gampang segampang itu ketika market buka langsung entry market, tidak. Mereka pasti punya perhitungan. Hari Senin seperti apa marketnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu seperti apa marketnya, itu pasti mereka perhatikan. Ya, jadi manajemen yang pasti adalah mereka bisa tepat menggunakan pola yang tepat untuk dapat masuk ke dalam market atau pasar itu sendiri. Ya, di sini saya menyampaikan bahwa sistem trading tanpa manajemen yang tepat itu nol besar. Jadi kita transaksi tanpa money management itu nol besar, sama aja ya. Ya kayak tong kosong nyaring bunyinya aja. Ya, karena trading itu berbeda. Ya, kita harus tahu kapan saatnya entry market, kapan harus kita keluar. Gitu. Itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang trader. Ya. Untuk para pemula biasanya kalau sekarang itu mereka mencari referensi yang diberikan oleh master trading. Itu belum pasti itu bisa 100% akurat. Tetapi bisa dicoba dulu menggunakan akun demo untuk melakukan tes drive daripada pola trading dari sebagian master trading yang ada saat ini. Ya. Jadi jika kita menggunakan day trade atau sistem harian itu, ya kita bisa masuk di pasar. Namun untuk satu hal yang penting adalah bagaimana menghitung uang. Jadi kita mengatur dana kita. Ya, contoh, saya bicara aja contoh di sini. GK Invest itu menawarkan transaksi dengan lot 0,1 paling kecil. Ketika kita punya dana di angka minimal, ya kita bilang minimal, yaitu $200, bukan tidak bisa kita bertransaksi dengan 0,1. Tapi yang harus kita pikirkan adalah sistemnya seperti apa untuk mentransaksikan 0,1 ya dengan margin $200. Dan juga yang harus dipikirkan di sini adalah di pair apa? Pair adalah mata uang ya yang terkonversi, baik itu ke US dollar maupun ke mata uang lainnya sebagai cross market. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Kita harus berpikir juga dari sisi berapa sih spread-nya agar dana yang kita miliki itu tidak hilang dalam sesaat. Ya, bagaikan ditiup angin selesai gitu saja. Jadi yang harus dipikirkan saat ini, teman-teman itu apa sih buat money management itu tujuannya apa? Kalau di sini saya sebuah konsep adalah agar seorang trader tetap bisa bertahan setelah mengalami hari buruk. Hari buruk itu apa? Mengalami kerugian. Ya. Trading forex itu 1x24 jam non-stop. Terbagi dalam beberapa market, yang pagi itu Asia, siang menyusuri itu Eropa, malam Amerika. Ya. Dan untuk technical-nya itu bisa pagi sampai malam, tapi untuk fundamentalnya itu tidak setiap saat ada. Jadi kita tentukan dulu kita ini mau seperti apa. Ya. Jika kita sudah mengalami hari buruk atau mengalami kerugian di dalam bertransaksi, yang harus dipikirkan adalah money management kita itu harus segera kita revisi. Jangan sampai dengan dana yang minim kita tidak menggunakan patokan-patokan di dalam mengambil profit ataupun loss.
Contoh, saya bilang contoh. Kalau transaksi dengan $200 di GK Invest itu sudah pasti tidak free swap, ya. Yang harus dipikirkan saat ini adalah ketika kita transaksi dengan $200, harus dicari pair yang mudah dengan spread yang kecil, ya. Yang kita tentukan kita mau untung berapa poin. Itu karena di situ bisa dilihat, ya, walaupun kekuatannya bisa menahan, tetapi itu sangat tipis sekali. Beda halnya kalau kita transaksi 0,1 dengan margin sekitar $2.000, itu beda. Apalagi kalau 0,1 dengan $2.000, $20.000, sorry, $20.000 itu bisa dengan 0,5, bisa dengan satu lot itu free. Makanya itu saya selalu menyampaikan bahwa idealnya adalah dengan 0,1 kita bisa lihat yang angka 5.000 untuk ketahanan pairnya cukup. Ya, jadi teman-teman, tanpa manajemen yang baik, beberapa kerugian dalam bertransaksi akan mampu untuk membuat Anda mengalami tekanan mental yang cukup kuat. Itu pasti. Tapi di sini pembelajaran yang bagus. Ketika kita masuk pasar, kita mengalami kerugian. Walaupun pada saat demo mungkin kita untung. Di situ bentuk dasar yang bagus. Mental kita bagus atau tidak, kuat atau tidak. Kalau mental kita kuat, bahkan untuk selanjutnya kita bisa menganalisa dengan baik, kita bisa tenang melihat pasar, tidak buru-buru untuk segera ditutup atau diliquid. Karena kebiasaan untuk para trader pemula atau nasabah yang baru terjun di trading ini, ya, untung sedikit diambil, rugi banyak dibiarin, di floating panjang. Itu, ya. Jadi tujuan lain dari money management adalah agar Anda bisa menjadi pemenang dalam jangka panjang. Pemenang itu bukan berarti tidak pernah kalah, ya. Tapi justru memanfaatkan momen kekalahan itu untuk belajar menjadi pemenang, untuk jangka panjang, untuk long term. Apakah itu profit atau loss, Anda akan tetap keluar sebagai pemenang di akhir cerita, di akhir laga pertandingan Anda. Anda menggunakan dana pribadi, itu loh. Ingat, $200 itu kecil, tapi dirupiahkan itu besar. Jadi misalkan jika Anda memiliki money management yang baik, walaupun Anda rugi 4-6 kali berturut-turut, Anda masih bisa eksis dan bisa mengembalikan kekalahan atau kerugian itu hanya dengan 2-3 keuntungan. Gitu ya. Jadi sekali lagi contoh money management yang baik tidak hanya akan melindungi kita atau Anda, tapi juga akan memberi keuntungan yang mantap dalam jangka panjang. Oke. Di sini cara teori saya sampaikan gitu, kita coba akan lihat pergerakan hari ini sebelum saya masuk di risk manajemennya. Sebentar. Ya. Selamat datang untuk Om Budi Pras, untuk Rina Rina, terus untuk Om Yanuari Syafetigiyawa dan Ibu Siti Priani ya siang hari ini yang mengikuti seminar online mengenai money management and risk management dalam trading forex. Ini saya perhatikan di sini adalah emas. Bentar ya emas ya. Namun saya coba akan lihat transaksi emas hari ini. Saya perlu sampaikan bahwa GK Invest Semarang melalui tim R&D sudah memberikan analisa teknikal kepada tim sales ya yang disampaikan yang akan diteruskan kepada para nasabah, dan itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan karena metode itu saya pribadi sudah mencoba dan itu ada hasilnya. Ya, itu yang harus betul-betul diperhatikan agar bisa dapatkan hasil yang luar biasa. Misalkan saat ini kita bicara di Euro USD. Nah, kita lihat sini nih untuk manajemennya seperti apa. Kita lihat dulu di sini. Saya terbiasa menggunakan Bollinger. Karena menurut saya ini untuk hitung support resistennya itu sangat gampang. Kalau teman-teman punya teknik apapun juga, ya
saya selalu berpatokan di H1. Nah, kayak contoh, kalau kita lihat dari daily, ya, sebenarnya saya bilang ini belum signifikan untuk naik ya, karena dia masih tertahan sebenarnya. Nah, contoh untuk hari ketika kemarin Jumat itu dia sebentar ini hari hari Jumat dia ada kenaikan dan sekarang ada penurunan, artinya dia kalau kita bilang support bawahnya adalah ya mungkin 13.000 ya. Atasnya dia masih bermain di sekitar 13.500-an lah. Itu tren pendek sekali. Tapi kalau secara daily itu kita bisa mengukur untuk mungkin target selanjutnya ada di angka 12.500-an. Ya. Itu pun jika dia nge-break yang tadi 13.000 itu. Karena di sini banyak ya yang bisa. Kita selanjutnya ke time frame 4 jam. Nah, 4 jam sendiri dia belum nge-break Bollinger bawah, support bawah yang biru ini. Ini yang di sini. Dia belum nge-break. Saya harus concern di sini. Tapi kalau dilihat dia ada membentuk untuk 4 jam, hati-hati di sini ada head and shoulder di bawah ya. Ya, ini head pertama. Ini head pertamanya di sini. Oke, belum. Bentar ya, saya coba. Oke lah. Nah, ini yang pertama, 4 jam ya. Kedua, bisa di copy aja toh. Kalau tidak bisa, tunggu sebentar. Nah, 3. Ya, ini pengetahuan saya sih. Hati-hati di sini, di pola ini. Ya, walaupun di dalam jangka pola pendek ini, di sini dia ada double top di atas. Ya, 1, 2. Ini top pertama, top keduanya di sini, tapi hati-hati di sini. Kalau dia break, ini kan hampir rata. Ini udah kena nih bawahnya. Kecuali dia break, terus break yang bawah berikutnya di sini di 12.997 ya. Yang pertama 13.139, kalau break ya sekitar di 12.997 itu mungkin akan berubah pola. Tapi kalau selama itu tidak break ya kita hati-hati dengan pola 4 jamnya yang inversal head and shoulder. Oke. Itu. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan manajemen yang tepat, mungkin kita harus lihat ya, mungkin pagi hari. Nah, pada saat pergerakan harga konversi di sini kita pasang entry. Taruhlah harga masih di bawah Bollinger, ketika dia break Bollinger terus penutupan di bawah Bollinger itu kita ambil posisi sell di 13.376. Nah, 13.376 itu kita harus pasang TPSL-nya di mana? Itu manajemen yang benar. Ya. Karena itu berhubungan juga nanti dengan manajemen risiko yang kita punya. Biasanya sekitar 50 sampai 60 poin ya, bisa 40 sampai 60 poin. Tergantung kita. Kalau misalkan kita mau pasang 40-an itu berarti ada di sekitar 13.776. Ketika kita sell 13.776. Oh, jauh sekali ya. Tapi tidak jadi masalah. Atau misalkan di sini kita mau turunkan jadi, oh udah untuk jangka pendek ini ya, untuk pergerakan biasanya hari Senin tidak banyak, kita mau pasang
SL misalkan cuma sekitar 30 berarti 676. Nah, di situ. Demikian sebaliknya kalau kita mau pasang mungkin sekitar area sini nih. Nah, kalau 3 ya sini 376. Nah, sekitar sini. Itu. Ketika kita pasang ya, apakah kita mau langsung entry market atau kita pasang limit, apakah limit limit sell atau sell stop, kita tentukan TPSL-nya dengan jelas. Terus kita tinggal saja. Jadi jangan sampai kita nunggu kejadian dulu. Itu. Nah, kalau konsep pasang menggunakan TPSL ini, nah di sini kita masuk ke yang namanya risk management. Nih. Ya. Nah, di sini. Jadi risk management itu ada beberapa. Yang pertama adalah stop loss. Stop loss itu bisa kita langsung cut tanpa memasang stop loss tadi. Ya seperti saya praktekkan sebelumnya itu di Euro USD. Atau bisa kita pasang TPSL. Nah, itu namanya kita meminimalisasi kerugian. Stop loss merupakan teknik yang paling mudah dalam manajemen risiko, di mana risiko yang diambil hanya sebatas beberapa poin yang telah ditentukan. Untuk menggunakan stop loss sendiri juga tidak sulit. Anda ada perlu memberikan stop order di bawah harga jika Anda buy order dan di atas harga jika sell order. Seperti tadi saya sell, saya order sell. Ya, apakah saya itu eksekusi langsung atau saya pasang limit, saya tetap pasang di atasnya. Demikian sebaliknya kalau kita buy, kita pasang di bawahnya. Itu yang kita meminimalisasi kerugian. Ya. Jadi untuk para trader pemula atau nasabah-nasabah GK Invest yang baru join dengan dana yang cukup minim, ya, mau mencoba, ingatlah bahwa dana minim itu adalah dana Anda yang real, bukan akun demo. Jadi di sini harus betul-betul menggunakan teknik yang pas. Ya, teknik yang jelas digunakan jadi biar tidak ada kesalahan nantinya ketika melakukan transaksi. Oke. Itu contoh stop loss. Yang kedua adalah hedging atau locking. Hedging atau locking itu di teknik ini memiliki resiko sebenarnya, mengingat Anda harus menganalisa kapan waktu yang tepat untuk membuka hedging atau locking positive put. Biasa trader yang benar-benar tidak ingin mengalami kerugian sama sekali terjun memiliki. Jadi tidak ingin posisi yang diambil pertama kali itu mengalami kerugian. Contohnya adalah, sebentar saya coba mengaplikasikannya. Ya, kita buka dulu MetaTrader ya. Ini. Nah, sini contoh, saya tadi sell. Ya, biru ini sell di 13.3 atau saya buy di 13.376. Ternyata harga itu turun. Terus kita punya prediksi bahwa oh ini harga turun, ya sudah, oke. Berarti kita harus merubah posisi tersebut ya. Nah, coba sebentar di sini. Ini OIC masih turun, berarti kita coba di euro saja. Ya. Biru ini adalah kita buy. Nah, ketika harga berbalik, kita mau pasang, taruhlah 30 poin itu kita sell. Karena harga saat itu kan belum tentu akan bergerak. Dia tidak mungkin turun terus atau naik terus. Kadang untuk satu hari dia bisa naik turun. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, teman-teman harus betul-betul berpikir ini mau diapakan. Ya. Nah, itu namanya hedging. Artinya kita membuka open buy
dan kita membuka open sell, itu namanya kunci, dikunci. Jadi berapapun kerugian yang didapat, misalkan ruginya saat itu adalah minus sekitar $30, ya $30 kemanapun juga harganya dia naik turun, dia akan tetap terus bergerak, dan bergerak. Ya, bagusnya untuk nasabah atau trader yang menggunakan teknik ini, dia menggunakan akun yang free swap. Jadi ketika menginap itu tidak dikenai biaya inap. Itu sangat penting. Ya. Tapi ya betul-betul harus bisa membaca pergerakan arah market. Contohnya misalkan kita terlanjur kunci di sini. Wah, turun terus nih, saya kunci nih di 13.169. Padahal harganya baru sekitar 20 poin. Nah, ini sekarang balik nih. Nah, kita harus berpikir, kita harus lepas harga atas bawah, new buy dan sell itu di mana. Itu yang penting. Sambil dipikirkan juga untuk kekuatan dana atau equity, karena sudah berkurang. Jangan sampai kita membuka posisi itu salah lagi. Jadi ada beberapa cara untuk mengembalikan posisi yang sedang minus ketika kita locking atau hedging minus, hedging floating minus ya. Itu kita bisa buka posisi baru, tapi yang harus perhatikan jangan sampai salah. Itu saja. Kalau salah, berarti kita punya double porsi, berpikir untuk merubah posisi locking yang 2 tadi. Oh ya, sorry. Ini ada informasi, sebentar. Ada pertanyaan sepertinya ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, saya kelewatan sini sambil ngobrol. Ade Santoso ya dari YouTube. Berlaku untuk segala market atau hanya ketika break middle band? Ini untuk yang apa ya? Mungkin bisa diperjelas untuk Pak Ade. Sebentar. Pak Ade ya, ini berlaku untuk segala market atau hanya ketika break middle band? Saudara, kalau saya tidak sedang membahas untuk ininya ya, apa namanya, untuk Bollinger-nya, ya. Tapi yang saya bahas di sini mungkin kita berbicara untuk resiko, tingkat resiko dan manajemen keuangan yang kita punya itu. Tapi kalau misalkan kita mau lihat di sini, biasanya saya menggunakan Bollinger ini lebih kepada satu, Pak Ade. Jujur, saya menggunakan satu. Saya melihat kalau misalkan H1 sudah break, saya kembali ke, saya melihat H4. Dan di sini H4 ya, time frame H4 itu belum break untuk yang bawah. Jadi saya tidak pernah memperhatikan untuk yang middle. Ya. Jadi yang harus dipikirkan di sini adalah ini, ketika ini belum break ya, saya tidak akan pasang posisi. Biasanya saya akan memasang posisi agak sedikit ke bawah. Artinya misalkan di sini dia angkanya itu sekitar itu saya kurangi, bisa sampai 13.000 saya pasang posisi buy. Karena resikonya kalau misalkan kita tiba-tiba entry market dan ternyata harga masih turun, ya kita harus pikirkan itu. Karena untuk daily, ya untuk mata uang, oke siap. Kalau untuk mata uang sendiri, untuk penggunaannya itu, ya saya pikir bisa digunakan di semua ya Pak ya. Ya, tidak hanya kita lihat satu break, jadi harus betul-betul diperhatikan untuk mata uang, ya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau misalkan tipikalnya nasabah atau trader itu dia itu long term ya, yang kita lihat adalah daily. Otomatis money management dan risk manajemennya itu mengikuti. Oke. Ya, Pak Ade. Artinya di sini kalau kita bilang secara perbandingan, ya masing-masing trader itu beda-beda. Ya, jadi bisa saja mungkin dia punya perbandingan skala banding 1:1 atau 1:2. Yang penting di sini adalah saya bilang kedisiplinan
kedisiplinan seorang trader di dalam menghadapi market itu dengan menggunakan money management dan risk management yang tepat. Kalau saya biasanya sih untuk itunya sekitar pasang TPSL-nya ya, sekitar 50 gitu. Tapi saya lihat juga Pak, untuk harinya itu apa. Karena biasanya hari Senin itu ya jarang. Kalau hari Senin ini ada pergerakan berita ya, mulai dari siang sore nggak malam nanti. Itu. Jadi betul-betul mungkin itu kembali kepada masing-masing individu. Artinya kalau misalkan kita yakin dengan pola kita, ya kita harus tahu bahwa di balik keyakinan itu tetap ada risiko. Oke? Bentar ya. Oke. Selanjutnya itu switching. Switching di sini sesuai dengan namanya itu kita switch atau kita ganti arah, ya. Switch atau ganti arah. Ya, teknik ini cuma membantu Anda melakukan penggantian arah dengan cara menutup posisi atau cut loss masuk ke pola satu tadi, pola stop loss yang sudah merugi karena harga bergerak berlawanan arah dengan prediksi. Ya, selanjutnya teknik ini akan membuka posisi baru mengikuti harga bergerak berlawanan tadi. Kalau kita buka posisi yang baru bersamaan itu namanya teknik hedging atau locking. Tapi kalau kita cut terus kita ganti arah, misalkan tadi kita buy tiba-tiba dia turun atau sell tiba-tiba dia naik, itu kita cut, kita ganti. Artinya di awal sudah ada kerugian. Berarti posisi yang selanjutnya itu harus bisa kita pastikan untung untuk menutupi minimal mengembalikan dana yang hilang di awal. Ya. Itu minim. Berarti kita rugi waktu. Tapi minim-minim kita bisa keuntungan lebih 10 atau 20 poin dari kerugian pertama. Nah, terus averaging. Averaging itu teknik koleksi posisi. Ini teknik yang saya sangat suka sekali. Ya, apalagi kalau beberapa minggu belakangan ini terjadi pola sideways. Nah, pola sideways di situ harus dimanfaatkan, teman-teman. Ya, jadi ketika kita ketarik, kita harus tentukan kita menggunakan averaging atau martingale atau apapun juga polanya harus sesuai dengan money management yang kita punya, jangan asal. Ya, tujuannya tentu untuk keuntungan yang diperoleh lebih besar. Misalkan kita sell 0,1, harga tetap naik, kita sell 0,2, harga tetap naik, kita sell 0,3. Ingat, untuk posisi 0,1, jangan sekali-kali melakukan averaging jika dana kita mepet. Mepetnya berapa, Pak? 5.000 itu mepet untuk averaging. Itu saya bilang. Kecuali dana Anda itu di belakang itu masih cukup ya untuk top up ya, untuk spare. Nah, itu tidak jadi masalah. Itu. Ya. Di sini kan jelas, namun sebelum memutuskan untuk menggunakan teknik ini, Anda harus tahu bahwa teknik average membutuhkan modal yang besar. Di sini garis bawah, modal yang sangat besar. Ya, besar itu tidak harus gimana. Kalau dengan 0,1, saya pernah menggunakan pola averaging. Ya, dengan beberapa pair yang masuk. Waktu itu saya pair ada sekitar 3-4 itu ya. Dengan 5.000 dan 10.000 bisa lewat. Itu. Tapi saya pernah coba dengan angka 20.000 ke atas itu aman-aman saja sampai dengan sekarang. Itu saya. Tapi kalau teman-teman semua ataupun juga para master trade di luar sana itu pasti punya pola yang berbeda dengan sistem yang berbeda pula. Ya. Jadi manajemen risiko itu ada di dalam manajemen keuangan kita. Kita tentukan mana yang tepat bagi kita untuk melakukan transaksi. Jadi yang harus diingat adalah teman-teman, ini bukan akun demo, tapi coba pola itu di akun demo. Tapi ingat ketika kita sudah mantap menggunakan akun real, dana kita betul-betul real money, kita harus disiplin. Jangan menggunakan feeling, jangan menggunakan perasaan, jangan apa kata orang. Kita harus istilahnya betul-betul disiplin. Ya, mencari referensi itu boleh, tapi yang jelas referensi yang bisa membantu pola money management dan risk management yang kita punya. Ya.
Karena di dalam pola averaging itu jangan sampai ada kesalahan. Itu aja. Oke, mungkin saya sedikit membahas soal pola averaging, nanti mungkin ada. Jadi dia modelnya bertingkat seperti ini dengan jarak yang pasti ya. Misalkan ini saya bilang contoh, ini contoh, gitu loh. Jadi ya ini ada satu misalkan, nih kita buy di puncak, nih buy nih, ada buy di puncak misalkan. Ini kita buy, terus turun kita buy lagi, turun kita buy, kita buy, kita buy. Ini harus dipikirkan betul-betul kekuatan dananya. Karena kalau memang balik, itu kita sama aja kayak kita apa ya? Polanya bukan kita memancing ikan satu persatu, tapi kita menjala ikan. Semua ketika balik ini harga tetap untung. Otomatis ini butuh waktu yang panjang. Saya sendiri pernah mencoba itu sekitar 1 bulan ya, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, jadi untuk siang hari ini saya sudah membahas mengenai money management dan risk management yang cukup simpel, ya, tidak terlalu ribet. Semuanya kembali kepada para trader, para nasabah, artinya punya pola yang masing-masing. Ya, kalau di sini saya ada pakai Bollinger, itu karena mungkin saya cukup nyaman. Tetapi di sini pun tidak asal nyaman. Oh, pagi buka, oh mumpung dia di bawah saya buka, tidak juga. Karena tetap time frame harus diperhatikan. Nah, jangan asal masuk kalau saya seperti itu. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya mau menyampaikan bahwa GK Invest Semarang dari Senin sampai Jumat itu memberikan edukasi, baik itu seminar online hari-hari, seminar online dan Senin, Selasa, dan Kamis itu siang, sore, menjelang sore, dan Rabu dan Jumat itu malam, ya, live trading sekitar jam 7, dan itu bisa diikuti oleh semua kalangan, ya, yang memang mau join, ya, untuk mengetahui apa saja keunggulan dari GK Invest. Selain kami itu free swap, selain kami itu cas komisi yang murah, kami juga didukung oleh praktisi-praktisi handal di bidangnya. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman nasabah join dengan GK Invest, pasti akan tetap kita kawal. Dan kebetulan di bulan ini kita ada promo, perpanjangan promo ya dari bulan lalu, yaitu kalau biasanya swap itu di angka, free swap itu di angka $1.000, ini ada perpanjangan dari bulan Desember untuk teman-teman yang sudah masuk di bulan Desember, ya, dengan angka $500 free swap. Terima kasih. Dan untuk juga para nasabah-nasabah atau teman-teman trader yang belum masuk, boleh silakan dicoba menghubungi kepada sales online maupun offline yang ada di GK Invest Semarang untuk bisa mengupgrade akun demonya ke akun real, dan kesempatan itu sampai tanggal 31 Januari nanti. Artinya kita akan membantu teman-teman untuk bisa mengolah dana teman-teman di GK Invest. Yang jelas, diversifikasi investasi itu wajib, apalagi di saat pandemi saat ini. Jangan sampai dana yang ada itu tidak bisa berkembang, justru malah lebih besar pasak daripada tiang. Kami juga masih ada program Tesla, ya, itu silakan menghubungi marketingnya masing-masing. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Saya boleh menyampaikan materi ini. Kiranya kita dapat berjumpa kembali di seminar-seminar yang akan datang. Tetap jaga kesehatan ya. Sekalipun
sudah ada pelonggaran walaupun tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi tetap kesehatan itu nomor satu, karena kesehatan adalah modal utama. Percuma kita punya dana uang yang banyak, tapi kalau kesehatan kita itu tidak bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Salam profit dari kami tim GK Invest Semarang. Terima kasih.